sejahtera, selamat datang di Kopi MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Ibnu Akram, mahasiswa Prodi MP UNJ Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis lingkungan pemasaran yang bersumber dari bahan ajar mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Analisis lingkungan pemasaran. Dalam lingkungan pemasaran, terdapat lingkungan pemasaran makro dan lingkungan pemasaran mikro. Apa itu lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran adalah kombinasi dari faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kemampuan pemasaran dan produksi perusahaan untuk membangun hubungan dan melayani pelanggannya. Dapat disimpulkan bahwasanya lingkungan pemasaran merupakan suatu kondisi keadaan wilayah pemasaran yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal dalam menjaga eksistensi hubungan perusahaan kepada konsumen. Lingkungan pemasaran mikro merupakan lingkungan yang berasal dari individu dan organisasi yang berhubungan langsung dengan perusahaan dan berdampak langsung pada pengalaman pelanggan. Makro merupakan lingkungan yang terdiri dari pengaruh yang jauh lebih besar dan mencakup semua dari masyarakat global yang lebih luas. Kali ini saya akan membahas tentang lingkungan pemasaran mikro. Apa saja faktor dalam lingkungan mikro? Yaitu terdapat perusahaan, pemasok, pelanggan, perantara pasar, pesaing, publik. Perusahaan, manajemen puncak atau top manajemen adalah pihak yang mengendalikan organisasi pada sebuah perusahaan dalam menyusun strategi perencanaan. Keuangan tidak hanya berupa kondisi aset yang dimiliki, tetapi juga dilihat dari bagaimana perusahaan mengendalikan arus kas serta akses memperoleh kredit. Penelitian pengembangan, perusahaan melakukan pengembangan dan riset terhadap sumber daya serta perkembangan pasar. Ini merupakan suatu komitmen untuk bisa bertahan di tengah perubahan yang semakin dinamis dan tidak terprediksi. Pembelian, membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional. Perusahaan manufaktur merupakan proses pembuatan menjadi barang jadi. Akuntansi adalah proses dan pengelola laporan keuangan dan mencatat transaksi dari bisnis. Pemasok adalah lembaga ataupun individu yang menyediakan kebutuhan perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Seseorang pemasaran harus mengamati kondisi penyedia atau pemasok, seperti harga yang ditawarkan, kompetisi antar pemasok, hingga prediksi potensi pemasok di masa depan. Selanjutnya ada konsumen. Ada pasar pelanggan, merupakan individu-individu atau rumah tangga dalam membeli produk, baik barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Ada pasar bisnis, merupakan organisasi yang membeli produk dan jasa yang dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau mencapai sasaran lain. Ada pasar reseller, merupakan konsumen yang membeli produk atau jasa dengan maksud menjual kembali barang dan jasa itu agar memberikan keuntungan bagi mereka. Selanjutnya ada pasar pemerintah, merupakan lembaga-lembaga pemerintah yang membeli produk ataupun jasa agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat umum. Pasar internasional, biasanya pembeli produk yang terdapat di luar negeri, termasuk konsumennya, produsennya, dan pemerintah asing. Perantara pasar, perusahaan-perusahaan yang membantu perusahaan dalam promosi penjualan dan distribusi barang atau jasa kepada para konsumen, yakni seperti reseller, perusahaan distribusi fisik, agen pemasaran, perantara keuangan. Selanjutnya ada pesaing. Pesaing merupakan keberadaan pesaing dalam pemasaran, perlu diidentifikasi, dimonitor, dan dikalahkan untuk memperoleh dan mempertahankan kesetiaan pelanggan kepada perusahaan. Publik merupakan kelompok manapun yang memiliki kepentingan aktual ataupun potensial yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan. Jadi ada masyarakat keuangan adalah mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana, seperti bank, lembaga penanaman modal, makelar saham, dan pemegang saham. Publik media adalah organisasi yang menyediakan berita, karangan atau tajuk rencana seperti koran. Selanjutnya ada masyarakat pemerintah, yaitu mempengaruhi keamanan produk dan kebenaran dalam periklanan. Publik lokal merupakan penduduk yang berdekatan dengan perusahaan dan organisasi masyarakat. Ada publik internal, yaitu pekerja di pabrik seperti pegawai administrasi, manajer, direktur. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.